Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas cara tanam aroid di tanah ya. Sesuai banyak permintaan yang ada di Instagram. Oke, ikutin terus video ini. Memiliki tanaman hias dengan kondisi yang sehat dan subur merupakan impian bagi semua pecinta tanaman hias. Banyak cara yang bisa diusahakan untuk menghasilkan tanaman yang subur. Salah satu pilihan agar tanaman tampak lebih subur dan cepat pertumbuhannya adalah dengan menanam tanaman tersebut langsung ke media tanah atau lahan. Dalam video kali ini saya akan menggambarkan cara pengolahan tanah versi GA Horti. Nah, untuk material lain yang saya gunakan di sini adalah memakai batu. Yang pertama yang harus disiapkan adalah bahan dan material pendukung, diantaranya adalah pupuk kandang. Kemudian media tambahan yang memiliki porositas yang cukup tinggi. Nah, seperti di sini saya menggunakan andam. Kemudian bahan lain adalah kapur dolomit dan material lainnya. Langkah selanjutnya adalah tanah digemburkan menggunakan cangkul atau alat lainnya yang bertujuan agar membuka pori-pori tanah dan untuk mempermudah pencampuran bahan-bahan lain yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu lanjut dengan penaburan pupuk kandang dan diratakan ke seluruh area tanam yang sudah digemburkan. Kemudian perlu diingat, biasanya pada pupuk kandang terdapat hama-hama tertentu seperti gayas atau uret, biasanya disebut uret. Nah, itu adalah larva dari kumbang tanduk. Hal itu dapat merusak perakaran tanaman. Jadi sebisa mungkin itu dikeluarkan kalau memang terlihat. Dan saran saya, pilihlah pupuk kandang yang sudah bersih dan sudah terdekomposisi sempurna. Cirinya adalah pupuk kandang yang sudah hancur dan kering serta tidak berbau menyengat. Tahap selanjutnya dengan penaburan media tambahan. Nah, media tambahannya tadi seperti andam itu ditabur secara merata. Setelah itu taburkan juga kapur dolomitnya. Nah, setelah ditabur kapur dolomit ini adalah untuk meningkatkan pH yang ada di dalam tanah agar tanaman bisa menyerap unsur hara dengan baik. Mengapa pH tanah ini sangat penting? Nanti akan dibahas lebih detail di video-video selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah mengaduk secara merata ke seluruh media yang sudah dicampur tadi dan dilanjutkan dengan menghaluskan dan merapikan. Kemudian kita siapkan larutan E4 yang sudah ditambahkan starter. Nah, starter di sini saya menggunakan tetes tebu. Kenapa? Karena harganya lebih murah dan juga memiliki kandungan glukosa yang tinggi. Jika dibanding dengan gula pasir biasa, itu kandungan glukosa untuk tetes tebu ini lebih tinggi ya daripada gula pasir. Nah, di sini takarannya dengan satu ember yang kurang lebih 20 liter itu dicampur dengan 3 tutup botol E4 dan ditambahkan dengan 3 tutup botol tetes tebu. Nah, kalau misalnya nggak ada tetes tebu, bisa menggunakan gula pasir dengan takaran E4 yang sama, dengan air yang sama, tapi untuk gula pasirnya kurang lebih 1 ons. Dan diaduk secara merata sampai siap diaplikasikan. Cara aplikasinya cukup mudah. Itu tinggal disiramkan aja, bisa menggunakan embrat atau bisa diciprat-cipratin, itu bisa. Usahakan merata ke seluruh bagian media tanam. Untuk mendapatkan hasil yang optimum, penyiraman larutan E4 dilakukan berkala setiap 3 hari sekali selama kurang lebih 2 minggu. agar mikroba tersebut dapat berkembang dengan baik dan melakukan tugasnya sebagai dekomposer yang
mendekomposisi bahan-bahan yang belum terdekomposisi dengan baik seperti pupuk kandang misalnya. Langkah akhir adalah penanaman. Yang pertama, tentukan dulu titik tanamnya agar menyesuaikan kondisi tanaman dan juga sesuai selera masing-masing. Buat lubang tanam dengan menyelesaikan ukuran tanaman dan keluarkan tanaman dari pot. Usahakan pada saat mengeluarkan dari pot, akar jangan sampai terganggu atau putus ya, dengan cara dibalik potnya kemudian ditarik seperti itu, seperti pada video. Kemudian tanam ke lubang tanam yang sudah disediakan. Setelah semua selesai, baru dilakukan penyiraman. Jadi pengolahan tanah itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman agar tercipta kondisi optimum bagi tanaman untuk dapat menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah, baik itu unsur hara makro maupun mikro. So, apa kalian sudah siap untuk menanam tanaman kesayangan langsung ke media tanah? Kalau masih belum jelas, bisa langsung tanya di kolom komentar. Oke, itu tadi tahap demi tahap bagaimana cara menanam tanaman aroid di tanah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.